Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan memulai ibadah kita di Minggu pagi ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat yang pertama dan yang kedua. Di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-soraklah hai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini.
Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127 ayatnya yang kedua. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayatnya ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk memohon segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu.
Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami. Enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, lihatlah mereka, sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka, janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesama, juga gereja-Mu di seluruh dunia ini. Berkatilah supaya gereja-Mu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis dan mereka sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai,
pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Demikian bunyinya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakmu terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu
sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 474, ayatnya yang ketiga, kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan vokal grup dari Ina Esther. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 149 ayatnya yang ketiga. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu Rokati, diambil dari 1 Tawarik 17 yang dimulai dari ayat ke-16 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel,
yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud dan akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberi keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita pada hari ini, Minggu Rogate, mengingatkan kita dalam hal berdoa. Dan topik minggu kita pada hari ini adalah doa ucapan syukur. Seperti yang dipanjatkan oleh Raja Daud. Dia mengungkapkan rasa syukurnya melalui doa yang dia panjatkan. Dia mengakui betapa besarnya Tuhan. Betapa dahsyatnya perbuatan-perbuatan tangannya di dalam kehidupannya. Sehingga dia layak memuji Tuhan melalui doa-doa yang dia sampaikan. Pada zaman sekarang ini, pada peristiwa-peristiwa sekarang ini, tentu tidak ada yang dapat memprediksi atau tidak ada orang yang dapat memperhitungkan kejadian yang terjadi di dalam dunia kita saat ini, yaitu masalah COVID-19 ini. Tidak ada orang yang mengetahui ini akan terjadi. Tidak ada orang yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir dari dunia ini. Oleh sebab itu, banyak perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dirancang dari dulu untuk dilakukan di dalam dunia ini, diperbuat pada saat ini. Seperti banyak rumah sakit yang membuat ruangan-ruangan khusus untuk penderita COVID-19. Banyak orang-orang yang mengeluarkan uangnya untuk membuat COVID-19 dapat berakhir dari dunia ini. Ada juga orang-orang yang tidak habis pikir bahwa dia tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena pandemi COVID-19 ini. Banyak upaya, doa, daya, dan dana yang dikeluarkan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Apakah itu sudah ada di pikiran kita sejak dahulu kala? Apakah itu sudah kita pikirkan atau dipikirkan oleh negara ini, dipikirkan oleh orang di seluruh dunia ini? Akan terjadi di dunia ini? Pasti belum ada. Karena apabila mereka telah memikirkannya sejak awal, maka semuanya ini tidak akan dadakan, atau semuanya ini tidak akan berjalan dengan tidak baik. Semuanya ini akan dapat dilalui dengan baik karena sudah diketahui sebelumnya. Tetapi ini tidak diketahui sejak awal. Hal ini akan terjadi di dunia ini. Demikian juga dengan Raja Daud, di mana pada saat itu dia telah mengeluarkan doa, daya, dan dananya untuk membangun bait Allah. Dia memiliki keinginan yang baik, yaitu membangun bait Allah. Tetapi apa yang terjadi? Allah tidak menghendaki Daud yang membuat bait itu.
Allah tidak menghendaki Daud yang membangun bait itu, melainkan Allah menginginkan anaknya Salomo lah yang akan membangun bait Allah itu. Dalam hal ini firman Tuhan dalam Minggu Rogate ini mengingatkan Daud dan juga kita agar tetap memahami dan memaknai doa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada saat ini. Untuk itu yang pertama, dalam doa dan melalui doa kita sampaikan kerinduan dan harapan kita. Melalui doalah kita sampaikan kerinduan dan harapan yang ada di dalam hati kita. Dalam doa inilah senantiasa kita mencurahkan apa yang kita alami, apa yang kita derita, apa yang kita jalani pada saat ini. Seperti itulah yang dilakukan oleh Raja Daud, di mana dia senantiasa berdoa kepada Tuhan melalui setiap perjalanan hidupnya. Baik itu dalam menghadapi musuhnya, baik itu dalam memimpin bangsa Israel. Daud selalu meminta pertolongan Tuhan melalui doa-doanya kepada Tuhan. Tetapi yang dapat kita lihat, tidak hanya doa untuk meminta permohonan kepada Tuhan yang Daud sampaikan, tetapi doa Daud di sini adalah doa mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana dia tahu, di mana dia merasakan, di mana dia menyadari bahwa setiap perjalanan hidupnya Tuhan senantiasa menopang dia, Tuhan senantiasa membimbing dia. Sehingga semua perjalanan, mulai dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, musuh-musuh yang dihadapi oleh bangsa Israel dapat mereka kalahkan, dapat mereka taklukkan, dan mereka bersuka cita akan hal itu. Oleh sebab itu Daud berdoa kepada Tuhan, karena dalam firman Tuhan mengatakan bahwa doa adalah kehidupan daripada orang yang beriman. Doa adalah nafas orang percaya. Bagaimana kita bisa hidup dalam dunia ini apabila kita tidak bernafas? Nafas adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita dapat hidup karena kita masih bisa bernafas. Oleh sebab itu kita harus membuat doa sama seperti kita bernafas. Kita tidak dapat terlepas dari doa, karena doa itu adalah kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan juga melihat ketulusan hati Daud yang menyampaikan doa dan permohonannya kepada Tuhan. Di mana dapat kita lihat Daud tidaklah dilihat Tuhan secara fisiknya. Banyak orang yang memandang remeh Raja Daud. Banyak orang yang tidak yakin kepada Raja Daud melalui fisik dan yang dia lakukan. Tetapi Tuhan melihat lain daripada yang dilihat oleh manusia. Tuhan melihat isi hati Daud, perbuatan Daud, sifat daripada Daud, sehingga dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Demikian juga dengan halnya kita. Kita dilihat oleh Tuhan tidak dari fisik kita, melainkan Tuhan melihat dari sikap dan hati kita. Fisik bisa saja menipu, tetapi isi hati dan sikap kita pastilah dapat dilihat oleh Tuhan. Sama seperti barang-barang di sekitar kita. Kita bisa saja melihat kalung, perhiasan, barang-barang daripada teman kita atau yang ada di dalam toko, itu adalah sama seperti aslinya. Tetapi sebetulnya hanya dari casing saja itu adalah asli. Tetapi apabila kita melihat ke dalamnya, bisa saja itu tidak asli. Oleh sebab itu, jangan seperti barang-barang imitasi, melainkan kita harus membuat hati dan sikap kita sesuai dengan isi hati dan perbuatan baik yang kita lakukan di dalam hidup kita ini. Dan di dalam doa, agungkanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita.
Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, meminta Tuhan supaya tetap yang dijanjikannya digenapi. Meminta kepada Tuhan agar apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu tetap digenapi di dalam kehidupan kita. Daud mengetahui, Daud merasakan, dan Daud mengimani bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya, bahwa Tuhan selalu menyertai setiap perjalanan hidup keluarganya dan juga bangsanya. Hanya oleh karena penguasaan Tuhanlah semua perkara dalam kehidupannya bisa dia atasi dan bisa dia lalui. Dan Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Janji Tuhan kepada kehidupan kita adalah ya dan amin. Tidak ada janji yang Tuhan janjikan diingkari di dalam kehidupan kita. Tetapi manusia itu sendirilah yang sering berjanji, dan manusia itu jugalah yang mengingkari janji-janji yang telah dia perbuat. Sehingga ada lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Karena apa? Karena apabila kita percaya kepada janji manusia, tidak percaya kepada janji Tuhan, maka yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan. Maka yang akan kita rasakan adalah penderitaan, karena kita hanya mempercayai manusia. Tetapi percayailah Tuhan, percayailah janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, dalam minggu kita pada hari ini, Minggu Rogate, kita harus tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan kita, sekalipun manusia, dunia ini mengecewakan kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Mungkin saja kita merasakan pada saat ini Tuhan mengatakan akan selalu menyertai saya, Tuhan menyertai keluarga saya. Tetapi pada saat ini, mengapa kami masih merasakan penderitaan? Mengapa kami masih merasakan hal-hal yang di luar daripada pikiran kami? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus mempercayai bahwa Tuhan akan selalu menjawab doa daripada hambanya. Tuhan akan selalu menjawab doa permohonan yang kita sampaikan kepadanya. Dapat kita lihat pengalaman Raja Daud, di mana dengan susah payah dia telah mempersiapkan daya dan dana di dalam membangun bait Allah itu, di mana segala usaha telah dia lakukan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, tidak dia yang membangun bait itu, melainkan anaknya lah yang akan membangunnya. Tetapi yang dapat kita lihat, apabila itu terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti merasakan kekecewaan. Kita pasti merasakan hal yang tidak baik. Mengapa? Karena kitalah yang berusaha, kitalah yang membangun ide-ide untuk membangun tersebut. Tetapi orang lainlah yang harus melanjutkannya. Oleh sebab itu, Daud tidak memiliki kekecewaan kepada Tuhan, melainkan dia tetap bersyukur kepada Tuhan, bahwa keturunannya lah yang akan melanjutkan perjuangan yang telah dia perbuat. Daud tetap berdoa dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa-doanya. Demikian juga kita. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan apa rancangan Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tidak apa yang kita inginkan yang Tuhan akan lakukan, tetapi apa yang terbaik menurut Tuhan, itulah yang akan terjadi kepada kita. Karena doa orang benar, bila dengan baik didoakan, maka sangat besar kuasanya. Demikian juga dengan kita, bersandar dan mengandalkan Tuhan, mencurahkan segala persoalan, pergumulan, kekhawatiran dan ketakutan
dan kecemasan yang ada di dalam diri kita melalui pandemi yang terjadi pada saat ini. Kita sampaikan kepada Tuhan, kita doakan kepada Tuhan sesuai dengan topik minggu kita, doa ucapan syukur. Walaupun terjadi penderitaan itu, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun pandemi ini membuat hal negatif, tetapi yakin dan percayalah bahwa di balik semuanya itu ada rancangan Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Asal kita komit, konsisten, dan konsekuen dalam melakukan apa yang difirmankan Tuhan, maka mujizat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita pada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kembali kami hadir di hadirat untuk melaksanakan minggu kami pada hari ini. Ya Bapa, walaupun kami melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita yang daripadamu dalam menjalani pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya pertolongan tangan-Mu lah yang akan kami terima. Pertolongan tangan-Mu lah yang akan kami rasakan. Sehingga doa-doa yang kami panjatkan kepadamu melalui jemaat orang-orang percaya pada saat ini, bahwa Engkau akan menunjukkan mujizat-Mu. Engkau akan menyelesaikan pandemi ini dari kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang lebih dari apa yang kami rasakan pada saat ini. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati mereka di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan. Anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Engkaulah senantiasa yang memberikan yang terbaik, agar mereka tetap merasakan sukacita yang daripadamu saja. Begitu juga dengan pemerintah kami, para medis, dan instansi yang terkait dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, uluran tangan-Mu lah yang Engkau berikan kepada mereka. Kuatkan mereka, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan, melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan negara kami dan dunia ini. Ya Bapa, begitu juga dengan minggu ini. Walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, tetapi hikmat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu tidak akan berkurang dari kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 814 ayat 1 dan 3. Kita mengumpulkan persembahan yang pertama untuk ke gereja dan persembahan yang kedua untuk kantor pusat HKBP. Marilah kita berikan dengan sukacita.
Kita bangkit berdiri, mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaan-Nya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tahtanya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat sesuatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebenaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain. Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
seluruh majelis HKBP Banjarmasin, dan segenap pelayan pada hari Minggu pagi ini mengucapkan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.